Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Hari ini bersama saya Oladin di channel Azisme. Oke, hari ini kita akan cerita sedikit tentang Bapak Ferry Budiman. Siapa yang nggak tahu Bapak Ferry Budiman? Beliau adalah gerbong narkoba, salah satu gerbong narkoba terbesar, mafia narkoba terbesar di Indonesia. Dia seorang tahanan napi di Nusa Kambangan, yang mana ujung hidupnya beliau dieksekusi mati. Siapa Ferry Budiman? Dia adalah mafia narkoba, gerbong narkoba yang sudah beberapa kali ditangkap, dan dia bisa menjalankan bisnis narkobanya dari dalam penjara. Bahkan ada yang mengatakan dia membuat narkoba di penjara. Oke, beliau ini sudah ditangkap selama 2 kali, pada 2009 dan 2011, sehingga pada akhirnya beliau dieksekusi mati. Beliau mengaku pernah membayar lembaga hukum dengan jumlah 450 miliar demi kelancaran bisnisnya, dan juga pernah membayar sebanyak 90 miliar kepada pihak kepolisian. Pengakuannya, yang mana dia mengatakan lembaga, tidak ada lembaga di satu negara ini pun yang mau backup atau membantunya dalam mengedarkan narkoba, tetapi bagaimana cara kita melobinya, begitu katanya. Dalam artian pintar-pintar melobi, lancar usaha kita. Oke, itulah kawan. Jadi saat orang ingin dieksekusi, saat orang waktu menjelang eksekusi, orang itu akan diwujudkan beberapa permintaannya, yang mana apabila permintaannya itu masih bisa masih bisa diwujudkan gitu. Jadi beliau ini ada meminta 3 permintaan, yang mana 2-nya dikabulkan dan yang satunya tidak. Apa aja permintaannya? Yang pertama, beliau meminta agar saat eksekusi matanya dibuka. Jadi kawan-kawan, saat eksekusi, semua orang yang dieksekusi itu tangannya diikat ke pohon, matanya itu ditutup dengan kain hitam. Biasanya eksekusinya berlaku pada malam hari. Jadi beliau tidak mau ditutup matanya agar saya bisa melihat bagaimana banyaknya dosa saya dan saya bisa menyesali semua perbuatan saya gitu. Jadi sedikit di akhir hidupnya beliau ini sempat taubat. Jadi taubatan nasuha, inilah taubatan nasuha, yang mana beliau 2 hari sebelum eksekusi beliau sempat mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7 kali dalam 1 hari. Kawan-kawan, oke. Lalu permintaan keduanya apa? Beliau meminta saya mau dieksekusi setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itu permintaannya yang bisa diwujudkan. Lalu satu permintaan yang tidak diwujudkan itu adalah beliau ingin tidur dengan anaknya yang pada saat itu umurnya 17 tahun di penjara 1 malam saja, dan itu tidak diwujudkan. Kenapa tidak diwujudkan? Karena lembaga hukum mengira efek samping atau efek psikologis anak tersebut yang melihat bapaknya, yang tahu bapaknya akan dieksekusi lusa 2 hari setelah dia tidur dengan bapaknya, akan berdampak negatif pada psikolog anaknya. Nah, begitu kan? Jadi 3 hal itu permintaan beliau. Pada akhirnya juga beliau itu pernah disuruh menjadi imam sholat asar. Jadi ibaratnya ustadz
di penjara tersebut pada waktu itu sholat asar, yang mana beliau akan dieksekusi nanti malam. Jadi sholat asarnya hari ini beliau meminta untuk diimamkan oleh Bapak Ferdi Budiman tersebut, yang mana makmumnya adalah anak dan istrinya, dan ada juga beberapa sipir lapas tersebut yang mengikuti sholat jamaah pada waktu itu. Sekarang kita bahas tentang waktu eksekusi, bagaimana keadaan eksekusi. Jadi beliau itu dibawa ke hutan yang mana syarat yang kita ketahui, syarat untuk eksekusi itu hanya boleh melakukan tembakan di area fatal, yaitu di saluran jantung, dan yang kedua itu di otak. Jadi syaratnya itu ketika ditembak, orang yang dieksekusi tersebut tidak merasakan sakit lagi, dalam artian setelah ditembak dor langsung selesai, tidak ada kejang-kejang segala macam. Nah, itu kawan-kawan. Jadi beliau itu dieksekusi jam 2 malam pada tanggal 29 Juli 2016. Jadi beliau ini dieksekusi lebih cepat dari tahanan-tahanan lainnya, yang mana tahanan lainnya yang akan dieksekusi itu harus menunggu beberapa tahun dulu baru bisa dieksekusi, tapi beliau cepat. Nah, alasan mungkin takut akan terbuka kedok-kedok permainannya. Jadi begini, ada juga aktivis-aktivis atau pemerintahan yang menolak bahwasanya Bapak Ferdi Budiman ini dieksekusi. Kenapa? Gini, instruksinya kalau kita menangkap penjahat, dalam artian kalau narkoba sistemnya kan jaringan, jadi ketua, bawahnya sistem seperti MLM lah. Kita bagaimana kita mencari tahu semua jaringannya? Kalau bagian pentingnya kita musnahkan, begitu. Tapi itu tidak diwujudkan. Itu alasan aktivis atau beberapa orang mengajukan itu. Tapi negara berkata lain. Kata negara, ini adalah bentuk ketegasan negara terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia. Bagaimana yang mana benar, yang mana salah, itu kembali kepada penonton ya. Oke. Misalnya pada saat eksekusi itu sempat ditunda beberapa saat gara-gara pada saat itu air laut naik, angin kencang, hujan badai, sehingga waktu eksekusinya diundur beberapa saat. Pada saat itu setelah dieksekusi, beliau sempat dibuka matanya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu baru dieksekusi. Jadi instruksinya begini kawan-kawan, diikat tangannya, ditutup mata, di matanya melihat senjata dan tim beregu eksekutor. Setelah beliau ditembak, dan karena tangan dan badannya diikat, kepalanya kan tidak, jadi kepalanya seperti ini. Begitu kan? Nah, pada saat itu beliau setelah dieksekusi, kepala tunduk, datanglah tim beregu untuk mengambil beliau yang sudah almarhum ini. Ketika diangkat wajahnya, beliau tersenyum. Ada satu orang, yaitu ibu, yang mana dia ini dari lembaga hukum dan harus melihat bagaimana eksekusi itu dijalankan. Beliau mengatakan setelah terjadinya ditembakan itu, beliau tersenyum, lalu aroma wangi di sekitar tempat eksekusi tersebut, aroma wangi seperti aroma parfum, tapi tidak pernah mencium aroma parfum sejenis itu dalam merek apapun, kata ibu tersebut. Intinya wangi sekali. Setelah itu tim beregu yang jadi posisi bapak itu, kalau kita lihat fotonya seperti ini,
kemungkinan itu berat, ya, itu berat kawan-kawan. Jadi tim eksekutornya mengangkat mayatnya dan mengakui mayatnya tidak berat sama sekali. Bahkan dari eksekusi sampai beliau dimakamkan itu tidak ada kendala sedikit pun. Yang ada haru, dan yang mengantarkan beliau itu bukan satu orang tapi ramai sekali. Ada juga kisahnya, setiap waktu beliau ingin dieksekusi, beliau masuk satu ruangan dan di dalam itu ada sekitar 20-an orang, yang mana itu beranggotakan sipir dan polisi-polisi sekitar itu. Beliau mengucapkan Assalamualaikum. Posisi yang mana itu mencekam, tapi beliau menyebut Assalamualaikum. Itu suasana seketika mencair, damai, tentram. Jadi setelah beliau dimakamkan itu, bahkan sampai beliau setelah dan dikubur di tanah itu masih tercium aroma wangi yang nggak tahu kita di mana. Bisa dikatakan beliau ini wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan begitu. Jadi kita kembali, apakah kita bisa seperti beliau dengan dosa kita yang banyak itu, kita mengakhiri hidup kita dengan cara husnul khotimah begitu. Mudah-mudahan cerita ini bisa jadi mendorong kita agar kita kembali berpikir, apakah saya sudah layak untuk hidup husnul khotimah, apakah saya sudah cukup berbuat baik. Itu kan kawan, itu adalah salah satu niat saya membuat video ini. Selain video ini yang udah lama terbungkam, udah lama tenggelam, jadi saya naikkan karena ada nilai-nilai positif. Jadi semoga kita, saya terutama maupun kawan-kawan yang menonton, bisa mengambil ibrah atau mengambil sisi positif dari Bapak Ferdy Budiman ini. Oke kawan-kawan, sekian dulu dari saya Odiadin di channel Ozaisme. Semoga kebaikan datang untuk kita. See you next video. Assalamualaikum.